Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsadin Nur Malik dengan nomor NIM 20321100078. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah APNP, Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Nah, pada tugas kali ini saya memilih 3 komoditas, yaitu yang pertama komoditas padi, komoditas jagung, dan juga ikan laut, yang nantinya akan saya jelaskan terkait dengan permasalahannya, terkait dengan kebijakannya, terkait dengan solusi, dan juga pembanding dari negara yang lain. Nah, yang pertama yaitu dari komoditas padi. Pada komoditas padi ini saya mengambil di daerah Jember karena di sana juga wilayah untuk lahan pertanian padi yang lumayan luas. Nah, adapun beberapa permasalahan dari daerah Jember, yaitu yang pertama yaitu alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan lain. Lalu keterbatasan modal dari petani dan juga manajemen dan kelembagaan petani yang kurang baik. Lalu ada produktivitas lahan yang semakin menurun. Nah, menurut jurnal manajemen dan agribisnis dari daerah Jember, untuk kebijakan yang bisa dilakukan yaitu dengan intensifikasi usaha tani padi dan juga strategi antar petani, pengusaha, dan juga pemerintah. Bagaimana hal itu nantinya bisa dibuat kebijakan. Lalu ada diferensiasi produk. Nah, di situ nantinya usaha tani padi sendiri, produk padi sendiri itu lebih dikhususkan, lebih diprioritaskan lagi. Nah, menurut saya, solusi yang dapat dilakukan agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu dengan memberikan kebijakan kepada pemerintah. Pemerintah Jember memberikan kebijakan, yaitu dengan kebijakan pelarangan alih fungsi lahan. Lalu juga dengan warga Jember, pemerintah Jember bisa memberikan bantuan berupa modal buat usaha tani padi agar lebih maksimal lagi usaha tani tersebut. Mengapa demikian? Karena dengan modal nantinya dapat digunakan untuk bisa dengan pengadaan alat mesin-mesin yang baru. Nah, dari hal tersebut, teknologi mesin yang lebih modern juga. Nah, dari hal tersebut nantinya bisa menunjang produktivitas komoditas padi di daerah Jember tersebut. Nah, bahwa hal ini tuh berbeda dengan ada bedanya dengan negara yang lain. Di negara yang lain di kawasan Asia ada beberapa negara yang memiliki luas lahan yang begitu besar, yang begitu luas, yang menunjang penyediaan pangan untuk warganya. Ada di negara Malaysia, Korea, dan juga Thailand. Nah, selanjutnya yaitu dari komoditas jagung. Nah, komoditas jagung sendiri di Indonesia tuh juga memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama, ini dilansir dari kompasiana.com. Untuk permasalahannya sendiri, yang pertama yaitu hasil panennya yang kurang maksimal. Terus juga kurang pengetahuan dari petani dan juga pemasaran dari jagung sendiri ini kurang bisa lebih luas, kurang bisa lebih maksimal. Nah, pemerintah Indonesia sendiri juga memiliki kebijakan untuk pada komoditas jagung sendiri. Pada komoditas jagung ini yaitu dengan peningkatan sarana dan prasarana dan juga peningkatan teknologi modern untuk menunjang keberhasilan komoditas jagung agar bisa bersaing dengan negara yang lain dan juga dengan meningkatkan produktivitas, esensiasi, dan juga daya saing tersebut. Nah, menurut saya solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia
yang tadinya yaitu hasil panen yang kurang maksimal. Dari hal tersebut itu eh, disebabkan karena bibit dari jagung sendiri itu kurang baik, bibitnya kurang unggul. Jadinya nantinya untuk solusinya yaitu diberikan bibit jagung yang lebih unggul lagi, dan juga eh, untuk pendistribusian jagungnya tidak banyak, rotasinya itu tidak banyak, rantai rantai distribusinya tidak banyak, langsung eh, dari petani ke pedagang atau gimana gitu. Jadinya nggak terlalu panjang. Dan juga dengan menggunakan teknologi yang tepat guna, dengan didukung dengan teknologi yang lebih modern, agar bisa mempercepat bisa mempercepat apa ya, kinerja dari petani tersebut. Nah, untuk perbandingannya, di Amerika Serikat itu juga pernah mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. Dilansir dari surat kabar Los Angeles pada tahun 2012, di Amerika pernah mengalami musim kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan produktivitas jagung menjadi menurun. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu dari komoditas ikan laut. Nah, di komoditas ikan laut ini saya mengambil di daerah Sumeneb. Di situ terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu rendahnya sumber daya manusia tentang kuantitas dan juga kualitas. Dari penduduk di Sumeneb kurang bisa mengetahui pengetahuan tentang ikan laut itu minim, dan juga teknologi yang digunakan masih sederhana, belum teknologi yang modern begitu. Nah, adapun kebijakan yang bisa dilakukan, di sini saya mengambil dari sumeneb.kabupaten.co.id bahwa kebijakan dari pemerintah Sumeneb sendiri yaitu dengan memaksimalkan program-program kelautan dan juga perikanan, serta kebijakan yang lain yaitu dengan pelatihan dan juga pemberian pendampingan seperti dengan penyuluhan-penyuluhan, agar nantinya nelayan di Sumeneb itu bisa lebih baik lagi karena sudah diberi arahan, diberi penyuluhan, dan juga diberi teknologi diberikan pengetahuan yang baik dari penyuluh. Nah, menurut saya dari permasalahan di atas dapat diberikan solusi yaitu dengan menambah kelengkapan atau sarana prasarana yang berada di Kabupaten Sumeneb untuk ikan laut. Nah, sarana ini nantinya akan mendukung untuk nelayan dalam mencari ikan lautnya, dalam teknologinya juga begitu, didukung dengan kelengkapannya, dan juga distribusi dana maupun bantuan untuk nelayan Sumeneb agar lebih baik lagi untuk memaksimalkan komoditas tersebut. Nah, karena juga di Sumeneb sendiri terdapat sumber daya, permasalahannya yaitu adanya SDM yang kurang, kuantitas dan kualitasnya yang kurang untuk meningkatkan komoditas ikan laut tersebut. Nah, di sini di negara lain, di Thailand sendiri punya produktivitas perikanan terbesar. Nah, akan tetapi di Thailand sendiri kekurangan nelayannya, kurangnya tenaga kerjanya. Jadinya di tahun 2012 di daerah Thailand, di negara Thailand itu kekurangan tenaga kerja seperti nelayan dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.